Jadi gimana Mas? Bisa tolong saya? Saya berani meminjamkan uang kepada dia karena saya sudah lama mengenal dia selama 7 tahun. Saya pasti gantiin kok. Saya janji. Saya meyakinkan suami karena kan dikasih sertifikat tanah juga, terus dikasih mobilnya juga. Dia bilang nanti akan diganti 2 kali lipat. Akhirnya kita mulai pakai kartu kredit untuk gesek tunai. Total kalau kartu kredit yang kita keluarkan itu ya 100 jutaan. Ini siapa ini? Pas saya lihat itip di jendela, wah debt collector. Jadi antara takut sayanya, tapi emosi. Silakan duduk, Pak. Pak, kapan mau bayar tunggakan cicilan kreditnya? Udah berbulan-bulan Bapak nunggak nih ya. Punya niat baik nggak untuk bayar? Saya pikir saat itu sudah gelap mata, ini orang saya tusuk aja sekalian. Jadi setelah dia ketemu, mungkin dia juga lihat saya dalam keadaan emosi juga, akhirnya dia tidak kasar sama saya. Baik kalau gitu. Ya. Nanti secepatnya saya akan datang ke kantor. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Ketika kita mengalami masalah itu, hubungan saya sama istri saya berubah 180 derajat. Mas, udah lama? Saya mulai negatif terus sama istri saya. Jadi artinya pelampiasan saya kepada istri saya, karena saya nggak tahu saya harus kemana. Udah deh, kamu pulang sendiri aja. Saya marah besar sama dia, karena saya benar-benar emosi, saya benar-benar kesel, karena saya menganggap istri saya selalu kerjain saya, selalu sengaja melakukan itu, kesalahan itu, supaya buat saya marah, buat saya emosi. Bingung gitu, saya error juga, nggak bisa ngapa-ngapain jadinya, nggak bisa fokus. Jadi kayak orang yang kosong gitu. Iya, sampai satu titik saya dalam keadaan pusing, stres, nggak tahu harus berbuat apa, dan saya merasa aduh saya sudah banyak kesalahan, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Terus juga saya merasa punya dosa sama istri saya, apa yang dulu menjadi janji nikah kita belum bisa saya buktikan. Saya udah nggak pantas lagi hidup. Tiba-tiba di hati kecil saya diingatkan kembali, wah istri saya gimana kalau saya mati. Akhirnya saya mengurungkan niat saya untuk bunuh diri. Ini kesalahan saya harus tanggung jawab gitu. Saya kerja, bawa kerjaan ke rumah, Sabtu Minggu juga bawa kerjaan gitu. Di satu titik saya sakit. Saya merasa ada rasa iba ya, kasihan. Akhirnya saya benar-benar menyesali atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Dari mana kamu, Mas? Dari luar, Dek. Dek, aku mau minta maaf sama kamu. Kalau selama ini saya sudah melakukan hal yang salah, saya selalu berpandangan negatif sama kamu, saya emosional. Kalau saya bersyukur suami saya bisa jujur ke saya, itu yang buat saya luar biasa. Tuhan Yesus saja bisa ngampunin kita gitu loh. Lah siapa saya gitu. Karena kalau saya nggak bisa ngampunin, saya yang kesiksa kan. Pada saat saya melepaskan pengampunan buat suami saya, terus melepaskan pengampunan buat orang yang bawa uang itu, ya jalannya kebuka gitu. Tuhan mulai kasih hikmat buat kita. Jadi permasalahannya, kami ini sudah ketipu sama teman kami, Mbak. Kita mulai datangi semua bank-bank yang kita hutangi melalui kartu kredit. Akhirnya kita jelaskan semua keadaannya, akhirnya mereka memberi keringanan, memotong bunga, bahkan mereka memberikan kesempatan buat kita untuk membayar hutang-hutangnya sesuai kemampuan. Puji Tuhan sampai kita bisa melunasi semua hutang-hutang itu. Dan juga bersyukur buat suami saya, Denny Hilton, menjadi partner dalam suka dan duka sampai hari ini. Apapun masalah kita, apapun keadaan kita, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, memohon pengampunan, datang kepada Dia, memohon pertolongan, Dia menjawab semua doa-doa kita.